Di antara a'iq min a'iq talab adalah adamu tadarruj fil ilm. Yang kelima yang termasuk menghalangi seseorang untuk mendapatkan ilmu adalah adamu tadarruj, tidak bertahap dalam mencari ilmu. Seringkali kita gagal dalam mendapatkan ilmu karena tidak bertahap, memakai ilmu loncat. Belum membahas perkara yang dasar sudah membahas pembahasan yang tinggi. Belum diajari perkara tauhid la ilaha illallah, belum diajari tentang manhaj ahlus sunnah wal jamaah, sudah berbicara tentang detail dan rincian-rincian perkara. Akhirnya mereka gagal, imma karena putus asa, wa imma karena merasa sulit. Kok susah sekali? Ya susah, karena kamu loncat ke kelas 3, mulai dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan seterusnya. Pelajari dari yang paling penting dulu, baru kemudian yang berikutnya. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak sekaligus. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara bertahap. Untuk apa? Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk diturunkan secara keseluruhan sekaligus, bagi Allah mudah. Bisa bagi Allah, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau tinggal turunkan 30 juz selesai. Tetapi kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkannya sekaligus? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila." Kata Allah dalam surat Al-Isra ayat 106, dan Al-Qur'anan, dan Al-Quran faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas. Kami pisah-pisahkan, kami turunkan sedikit demi sedikit. Litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin, agar engkau wahai Rasul membacakan kepada manusia 'ala mukthin, agar engkau mempelajari dan mengajarkan kepada manusia dengan bertahap, tidak terburu-buru. 'Ala mukthin yakni tidak terburu-buru, yakni dengan bertahap sedikit demi sedikit. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami turunkan Al-Quran ini dengan bertahap, dengan sedikit-sedikit. Demikian pula dalam ayat lain dalam surat Al-Furqan ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linutsabbita bihi fu'adak wa rattalnahu tartila." Kata Allah, qala alladziina kafaru, berkata orang-orang kafir, laula nuzzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah, kenapa tidak diturunkan Al-Quran itu sekaligus, jumlatan wahidah, sekaligus 30 juz diturunkan? Kenapa? Demikian protesnya orang-orang kafir. Kenapa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus, katanya. Apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Allah mengajarkan nabinya agar menjawab dengan jawaban yang pas. Kadzalika linutsabbita bihi fu'adak, demikianlah kami turunkan secara bertahap, linutsabbita bihi fu'adak, agar memantapkan dalam hatimu. Linutsabbita bihi, agar sabit, agar mantap dalam hatimu. Wa rattalnahu tartila, dan kami bacakan Quran ini sedikit demi sedikit secara tartil. Perhatikan dua ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Al-Quran dan sekaligus mengajarkan metode pengajaran. Jangan sekaligus, tetapi dengan bertahap, agar mereka memahami satu baru yang berikutnya, memahami yang berikutnya baru diajarkan yang berikutnya. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menceritakan, ketika aku mempelajari dari Rasulullah SAW ayat, aku belajar tidak lebih dari 10 ayat. Setelah selesai 10 ayat, kami pahami betul, kami mengamalkannya, kami mengerjakannya. Setelah kami mengamalkannya, menerapkannya, maka kami kembali kepada Rasulullah SAW dan menyatakan, zidna ya Rasulullah, tambahi kami ya Rasulullah. Disampaikan lagi 10 ayat, dipahami, kemudian diamalkan. Setelah diamalkan, kembali lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tambahi kami. Demikianlah yang namanya ilmu harus bertahap. Apa yang diajarkan sekaligus biasanya akan mudah hilang sekaligus pula.
Tapi apa yang diajarkan secara bertahap biasanya akan mapan, sebagaimana Allah katakan, linutsabbita bihi fuadak, demikianlah untuk kami memantapkan dalam hatimu, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya tadarruj, yang namanya bertahap, tentunya disampaikan yang paling penting. Yang paling penting agar ketika dia tidak sempat umurnya untuk mempelajari yang berikutnya, dia sudah mendapatkan yang paling pentingnya. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu, sebagaimana dikeluarkan dalam Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman ahli kitab. Wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau akan mendatangi ahli kitab. Falyaj'al awwala ma tad'uhum ilaihi, hendaklah jadikan apa yang pertama engkau ajak mereka, syahadatu an la ilaha illallah. Kata Rasulullah SAW, kalau mereka sudah bersyahadat dengan syahadatain, dengan paham, alimhum anna Allah farada alaihim 5 salawat fi kulli yawmin wa laylah. Kalau mereka sudah bersyahadat, maka ajarkan bahwa mereka terkena kewajiban salat setiap sehari semalam 5 waktu. Kalau mereka sudah mengerjakan salat, fa inhum fa'aluha wa fa'alu dzalik, fa'alimhum anna Allah farada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Kalau mereka sudah mengerjakan salat, sampaikan bahwa mereka terkena kewajiban zakat, diambil dari orang-orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang-orang miskin mereka. Perhatikan, Rasulullah mengajarkan kepada Mu'adz agar mengajarkan dan mendakwahi mereka dengan bertahap. Ajarkan dulu syahadat, ajarkan dulu tauhid. Hendaklah menjadikan awal ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Atau dalam riwayat lain dikatakan, fad'uhum ila an yuwahhidullah, ajaklah mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wa akhwatullah, kaum muslimin, kaum muslimat yang saya hormati. Maka yang namanya bertahap, ada 2 jenis. Bertahap dalam perkara daruriyat, perkara yang penting-pentingnya, yang berdasarkan kepentingan mana yang lebih penting. Bertahap pula dari sisi perkara di satu masalah. Misalnya sudah kita katakan akidah adalah paling penting, tauhid paling penting, maka didahulukan. Tetapi di sana ada sekian macam kitab yang membahas kitab tauhid. Ada kitab yang sederhana, ada kitab yang luas, ada kitab yang lebih luas lagi, ada kitab yang sekian puluh jilid. Semuanya membahas tauhid, semuanya membahas akidah. Maka tentunya ajarkan yang ringkas, yang langsung terpahami secara global. Baru diajarkan lebih rinci berikutnya, dan kemudian diajarkan lebih rinci lagi yang berikutnya lagi, sehingga diajarkan perkara-perkara yang sifatnya sederhana seperti kitab tauhid atau usulul tsalatsah, baru kemudian meningkat aqidah wasithiyah, dan kemudian yang berikutnya. Demikian pula ketika fikih diajarkan. Kata Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, ketika ditanya apakah akidah dulu atau salat dulu yang diajarkan, kata Syekh Al-Albani, tidak bisa dipisahkan antara kedua. Ketika kamu mengajarkan akidah, maka orang-orang itu harus sholat saat itu, maka harus diajarkan pula sholat. Sehingga ajarkan akidah pada mereka dan ajarkan pula sholat. Berarti 2 perkara yang penting yang harus diajarkan, yang merupakan tahapan awal akidah, dan beriringan dengan itu sholat. Diajarkan akidahnya dengan kitab-kitab tadi, kitab-kitab yang sederhana. Demikian pula salatnya. Pertama, ringkasan salat yang paling ringkasnya. Kalau perlu, kamu hanya menyatakan memang baru masuk Islam dia, ikuti saja, berdiri, rukuk, sujud, selesai. Bacanya apa? Besok. Kamu ucapkan begini, ucapkan begitu, ucapkan begitu. Yang paling pendek-pendeknya.
Baru setelah itu yang sunnah-sunnahnya. Baru setelah itu yang rinci-rincinya. Karena benar azakumullah Syekh Al-Albani pun memiliki kitab Sifat Salat Nabi, dan yang banyak dicetak di Indonesia itu masih ada yang lebih ringkas lagi dari beliau, ringkasannya. Dan ada pula yang lebih detail dari itu. Artinya beliau pernah menulis secara ringkas sekali, kemudian dibahas lebih rinci. Setelah itu ada pembahasan yang lebih rinci lagi sampai ditafsir satu persatu riwayat-riwayatnya dan disebutkan jalan-jalannya, disebutkan pula sekian hadis yang sama dengannya atau yang mirip. Alhamdulillah, demikianlah yang namanya ilmu harus dipelajari secara bertahap, dari buku yang paling sederhana sampai buku yang rinci. Berarti yang kelima, di antara penghalang-penghalang seorang untuk mendapatkan ilmu, kalau dia tidak bertahap dalam mencari ilmu.